Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ngaji kitab Safinahnya. Sekarang fasal tentang rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabuli wal wusul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinah dafi'atan likulli syarrin jalibatan likulli khairin lana wa liwalidina wa li awladina wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'at tuqa wal huda wal afaf wal maut ala dinil islami wal iman bila mihnatin wal imtihanin bihaqqi sayyidi waladi adnan jami'atan likulli niyatin salihah wa ila hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami wa masyayikhina kulluhum thumma ila masyayikhina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Arkanul imani utawi piro-piro rukune iman iku sittatun nenem. Antuk mina siji yenta iman sapa sira billahi ing Allah wa malaikatihi lan malaikati Allah wa kutubihi lan kitabe Allah wa rusulihi lan rusule Allah wa bil yaumil akhiri lan iman kelawan dina akhir wa bil qadari lan iman kelawan takdir khairihi bagusnya takdir wa syarrihi lan alai takdir minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Fasal kali ini akan menjelaskan tentang rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Iman adalah keyakinan, percaya atau yakin sepenuh hati, itu namanya iman. Rukunnya ada 6. Pertama, antuk mina billahi, iman kepada Allah. Bagaimana cara kita iman kepada Allah? Kita harus yakin bahwa Allah itu ada, Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Mampu. Dan secara umum kita harus yakin bahwa Allah memiliki segala sifat sempurna dan tidak mungkin memiliki sifat yang buruk atau yang tidak sempurna. Kita juga harus yakin bahwa Allah itu zat yang tidak mampu digambarkan oleh otak, imajinasi, dan hati kita. Artinya apapun yang terbersit dalam pikiran kita, yang terbayang dalam imajinasi kita, yang tergambar dalam otak kita, maka kita harus yakin bahwa itu bukan Allah. Mungkin pada suatu saat kita sedang berpikir, oh Allah itu mungkin seperti ini. Selama masih mampu digambarkan oleh imajinasi, oleh akal, oleh pikiran kita, oleh hati kita, maka itu bukan Allah. Karena Allah kita tidak mampu menggambarkan seperti apa zatnya Allah. Kita harus yakin seperti itu. Apapun yang terbersit dari hati kita itu bukan Allah. Kita kembali lagi bahwa kami pertegas bahwa iman kepada Allah itu artinya kita harus yakin bahwa Allah itu ada, Maha Esa, Maha Kuasa, memiliki segala sifat sempurna dan tidak memiliki sifat kurang atau sifat tercela. Iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Bagaimana beriman kepada malaikat Allah? Kita harus yakin sepenuh hati, harus mengimani, harus percaya betul bahwa Allah menciptakan makhluknya, salah satunya disebut dengan nama malaikat, yaitu makhluk yang diciptakan dari cahaya. Malaikat tidak berjenis kelamin, tidak memiliki kebutuhan biologis, tidak makan, tidak minum, tidak marah, dan segala karakteristik yang ada di manusia, di binatang itu tidak ada pada malaikat. Karakteristik biologis maksudnya. Allah menciptakan malaikat sangat banyak. Tidak ada satupun yang tahu jumlah persisnya. Namun ada 10 yang wajib diketahui oleh kita selaku umat Islam, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ke-10 malaikat itu harus kita ketahui nama-namanya.
Wa kutubihi, selanjutnya beriman kepada kitab Allah. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab Allah? Kita harus yakin sepenuh hati bahwa Allah mewahyukan atau menurunkan kitabnya kepada beberapa nabi yang dipilih oleh Allah untuk mengemban risalahnya, atau biasa disebut rusul. Allah menurunkan sekurang-kurangnya 104 kitab, namun tidak ada yang wajib diketahui kecuali 4, yaitu pertama kitab Taurat yang diwahyukan pertama kitab Zabur yang diwahyukan atau diturunkan kepada Nabi Dawud. Yang kedua kitab Taurat yang diwahyukan atau diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil yang diwahyukan atau diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan atau diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran ini merupakan kesimpulan atau cakupan dari seluruh kitab-kitab yang pernah Allah wahyukan kepada nabi-nabi terdahulu. Dan ini yang paling harus kita yakini. Seluruh syariat terdahulu itu sudah dihapuskan dan digantikan dengan Al-Quran. Artinya syariat-syariat yang ada pada kitab-kitab yang pernah Allah wahyukan kepada para nabinya yang terdahulu, baik dalam Taurat, Injil, Zabur, itu semua sudah tidak diberlakukan lagi, diganti dengan pemberlakuan syariat Al-Quran. Oleh karena itu, ketika kita menemukan Injil, Taurat, Zabur yang di era sekarang, kita harus yakin jawabannya hanya satu. Kita yakin Allah mewahyukan kitab-kitab tersebut, tapi soal isinya kita tidak tahu apakah itu asli atau tidak. Jika bertentangan dengan syariat Al-Quran, maka itu pasti tidak asli. Selanjutnya, wa rusulihi, beriman kepada Rasul Allah. Siapakah Rasul itu? Rasul adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah dan mendapat perintah untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Sebagian besar ulama, bahkan bisa dibilang sepakat ulama, Rasul itu tidak ada yang perempuan, semuanya laki-laki. Jumlah Rasul sangat banyak. Menurut riwayat ada yang bilang 313, ada yang 314 dan sebagainya. Tapi yang wajib diketahui hanya ada 25. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada 25 yang wajib diketahui. Kita harus percaya bahwa para rasul itu mendapat wahyu dari Allah, mendapat bimbingan dari Allah untuk menyampaikan syariat-syariatnya kepada kita. Dan setiap rasul itu memiliki 4 sifat yang pasti dimiliki rasul, yaitu siddiq, amanat, tabligh, fatonah. Rasul pasti jujur apapun yang disampaikannya, kemudian pasti fatonah, cerdas, kemudian tabligh, pasti menyampaikan apapun yang didapatkan dari Allah. Tidak ada satupun syariat yang disembunyikan oleh para rasul. Kemudian juga amanah. Rasul itu terpercaya, artinya tidak mungkin mengkhianati perintah dari Allah. Seandainya Allah menyampaikan wahyu A, tidak mungkin disampaikan kepada umatnya dengan wahyu B, dan seterusnya. Selanjutnya wabil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Kita harus percaya akan adanya hari akhir kelak, dari mulai kiamat, hari kemudian dibangkitkan dari kubur, adanya alam mahsyar, dan semua kisah-kisah yang disampaikan oleh hadis-hadis, oleh riwayat-riwayat yang sahih tentang segala hal terkait hari kiamat, itu kita harus percaya. Pada akhirnya semua akan berakhir, tidak ada yang abadi. Wabil qadari, dan yang keenam itu kita harus iman kepada takdir, khairihi, baiknya, wasyarrihi, dan buruknya. Apapun hasil usaha kita, apapun yang terjadi pada kita, baik ataupun buruk, itu atas kehendak Allah. Dalam artian, ini yang penting dalam memahami takdirnya. Dalam artian,
Allah tidak lost control terhadap apa yang terjadi pada makhluknya. Allah tahu semua atas kehendak Allah semua. Jika itu dikehendaki oleh Allah, maka itu terjadi. Jika itu tidak dikehendaki oleh Allah, maka itu tidak terjadi. Ada yang paling penting yang harus dipahami terkait takdir. Banyak orang bilang begini, kita ikuti kehendak Allah. Jadi kehendak Allah atau iradatullah itu ada dua. Ada satu iradatut takwin, kehendak Allah dalam hal penciptaan makhluknya, dalam hal sistem makhluk hidupnya, dari mulai hukum kausalitas, hukum sebab akibat dan sebagainya. Ada juga iradatut tasyri', kehendak pensyariatan. Sebagai gambarannya begini, kita harus menerima takdir Allah, harus menerima kehendak Allah. Ya, dua-duanya itu harus diterima. Kehendak takwinnya harus diterima, kehendak tasyri'nya juga harus diterima. Contoh begini, seseorang ditakdirkan menjadi, naudzubillah, misalnya pencuri. Iradatut tasyri'nya, pencuri itu harus dihukum, maka memberlakukan hukuman pada pencuri itu juga bagian dari takdir yang harus kita ikuti. Jangan sampai kemudian misalnya, maaf, ada orang melakukan kesalahan, ya sudah, itu kan takdir Allah, masa kita harus marah? Ya, bahkan Imam As-Sanusi pernah mengatakan dalam kitabnya, salah satu kitabnya begini, ada beberapa takdir yang kita wajib tidak ridho. Jadi selama ini kita fahamnya kita harus ridho dengan takdir Allah. Tapi kata Imam As-Sanusi mengatakan ada beberapa takdir yang justru kita wajib tidak ridho. Contohnya, ada orang melakukan kejahatan, ada orang melakukan kezaliman, ada orang melakukan zina, naudzubillah misalnya. Kita itu harus tidak ridho. Kenapa? Karena iradatut tasyri', kehendak Allah dalam hal aturan syariat, itu mewajibkan kita untuk tidak ridho terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Oh, biarkan saja, itu sudah takdir, itu salah. Jadi memahami takdir itu harus lengkap. Ada iradatut tasyri', ada iradatut takwin. Nah, iradatut tasyri' harus lebih menang daripada iradatut takwin. Yaitu tadi contohnya, seseorang ditakdirkan menjadi punya hutang tidak bayar misalnya, naudzubillah. Nah, iradatut tasyri'nya, orang yang hutang tidak bayar itu boleh ditagih, bahkan dipersekusi dengan tujuan agar mau bayar. Yang melakukan persekusi agar si penghutang itu bayar itu bagian dari menerima takdir Allah. Jadi begitu. Mudah-mudahan difahami ya. Jadi sekali lagi ada titik poin dari Imam As-Sanusi bahwa ada takdir Allah yang memang kadang kita harus tidak ridho. Anak tidak sekolah itu kita harus marah, harus tidak ridho, walaupun itu takdir Allah ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.